Halo sobat-sobat BUMDes di seluruh Indonesia, kita ketemu lagi di channel YouTube kesayangan kita, Klinik BUMDes, bersama saya Romulo Marpaung. Sebelum kita lanjutkan video ini, kami mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas dukungan yang telah Anda berikan untuk perkembangan channel ini dengan cara menekan tombol like, share, and subscribe. Dan kalau memang channel ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman pegiat-pegiat BUMDes di seluruh Indonesia. Terima kasih juga atas komentar-komentar yang telah Anda buat di dalam channel YouTube Klinik BUMDes, dan salah satu komentar dalam bentuk permintaan. Hari ini kita akan memberikan jawaban atas permintaan salah satu subscriber kita, di mana beliau mengharapkan kita membuat salah satu konten tentang tugas pokok wewenang dari pengawas BUMDes. Mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pengangkatan, wewenang, dan tugas seorang pengawas BUMDes maupun BUMDesma. Jadi ada salah satu subscriber kita mengharapkan untuk membuat tentang topik ini. Sebelum kita lanjutkan, kami mau menyampaikan supaya ada kesamaan persepsi mengenai pengawasan ini nanti. Kami mau menyampaikan dulu apa yang dimaksud dengan pengawasan. Nah, pengawasan itu ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Jadi tugas pengawasan itu adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang telah terjadi sama dengan atau sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Lebih jauh, di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi hampir sama dengan definisi yang umum berlaku dalam perusahaan, hanya memang karena kita BUMDes sesuai dengan apa yang direncanakan, juga harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengawasan. Di dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ayat 1 disebutkan bahwa pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf D diangkat oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Jadi di sini ada pasal 15 itu mengatakan bahwa perangkat organisasi BUMDes atau BUMDesma itu ada 4. Yang pertama adalah musyawarah desa, yang kedua penasihat, yang ketiga pelaksana operasional, dan yang keempat adalah pengawas. Itu maksudnya di sini huruf 15D. Pasal 2, musyawarah desa atau musyawarah antar desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari nama yang diusulkan oleh kepala desa, BPD, dan atau unsur masyarakat. Jadi pengawas BUMDes ini dipilih pada musyawarah desa atau musyawarah antar desa dari nama-nama yang diusulkan oleh kepala desa, BPD, bahkan dari masyarakat bisa mengusulkan. Pasal 3, pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDes atau BUMDesma. Jadi di dalam pasal 3 ini diatur persyaratan seseorang bisa ditetapkan menjadi seorang pengawas. Nah, yang menjadi titik kritis sebenarnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2, karena pengawas itu diusulkan oleh kepala desa, BPD, atau unsur masyarakat, maka bisa diduga kepala desa atau masyarakat atau BPD
belum tentu bisa mengusulkan orang yang seperti dipersyaratkan di dalam ayat 3, terutama mengenai keahlian. Mungkin kalau masalah integritas, kepemimpinan, kejujuran bisa dipercayakan kepada kepala desa. Namun kalau untuk keahlian dan pengalaman, nah disinilah kadang-kadang kepala desa menjadi tersandra ketika orang yang ditunjuknya itu tidak bisa mengerjakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan. Bahkan dalam banyak hal, pasal 2 tadi itu dimanfaatkan oleh kepala desa, terutama kepala desa yang baru terpilih, untuk kesempatan mengganti pengurus BUMDes dengan orang-orang yang dia percaya, walaupun mungkin dia tidak memiliki keahlian. Nah, untungnya di dalam pasal 4 masih disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur di dalam anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama. Jadi supaya kepala desa tidak tersandra atas orang yang ditunjuknya atau BPD atau masyarakat yang lain yang mengusulkan pengawas itu, maka masih ada kesempatan sebenarnya di dalam pasal 4 agar diatur di dalam anggaran dasar. Apa yang harus diatur? Jadi orang-orang yang sudah diusulkan oleh kepala desa, BPD, atau mungkin yang dari masyarakat lain, agar diseleksi oleh tim seleksi yang dibentuk di dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Jadi tetap usulan itu berasal dari kepala desa, BPD atau unsur masyarakat, namun nanti disaring oleh tim seleksi yang ditetapkan di dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa pengawas yang akan ditetapkan di dalam musyawarah desa atau musyawarah desa itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki keahlian dan pengalaman. Jikapun misalnya dari desa tersebut tidak ada SDM yang kompeten untuk melakukan seleksi, sebenarnya kan ada tenaga pendamping profesional yang mungkin bisa diminta bantuan untuk melakukan seleksi untuk pengawas dan pelaksana operasional. Jadi tidak membeli kucing dalam karung. Pasal 30 selanjutnya disebutkan pengawas BUMDes atau BUMDesma sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 memegang jabatan itu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 kali masa jabatan dengan pertimbangan dia dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan, tetapi tentu juga harus mempertimbangkan adanya kaderisasi. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau memang dia itu pekerjaannya bagus, dia bisa 15 tahun. Karena satu periode itu adalah 5 tahun. Hanya memang untuk dalam rangka kaderisasi, kalau memang ada yang bisa meneruskan pekerjaan daripada tim pengawas, kalau memang dia misalnya sudah umur sudah tua, sebaiknya bisa diserahkan kepada yang lebih muda. Jadi memang tidak ada larangan lebih dari 10 tahun, artinya diberikan kesempatan sampai 3 periode. Itu masa jabatannya. Kemudian pasal 31 ayat 1 disebutkan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 berwenang yang pertama bersama dengan penasehat dan pelaksana operasional membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga, BUMDes atau BUMDesma dan perubahannya. Jadi anggaran rumah tangga itu dibahas oleh 3 pilar, yaitu penasehat, pelaksana operasional, dan penasehat. Kemudian wewenang kedua adalah bersama dengan penasehat menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa.
Wewenang yang ketiga adalah bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes atau BUMDesma dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan di dalam anggaran dasar BUMDes atau BUMDesma. Wewenang keempat adalah bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDes atau BUMDesma dengan nilai jumlah investasi dan atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau mau kerjasama itu juga harus ada persetujuan daripada pengawas bersama penasihat. Begitu juga dengan pada saat memberikan pinjaman atau mengadakan pinjaman kepada pihak lain, itu harus ada persetujuan dari pengawas dan penasihat. Dan yang kelima, bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal untuk penambahan modal desa dan atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kemudian yang keenam, atas permintaan musyawarah desa atau musyawarah antar desa melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan. Jadi kalau ada dugaan kesalahan oleh pelaksana operasional, maka pengawas melakukan audit investigatif terhadap keuangan BUMDes. Kemudian yang ketujuh, kewenangan adalah memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUMDes atau BUMDesma. Nah, kemudian pasal yang kedua, kalau yang tadi kita sudah menguraikan apa yang menjadi kewenangannya, sekarang kita akan uraikan apa yang menjadi tugas daripada seorang pengawas BUMDes itu. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDes atau BUMDesma oleh pelaksana operasional, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja sesuai dengan anggaran dasar, keputusan musyawarah desa, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas yang kedua adalah melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes atau BUMDesma. Ketiga, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan audit pengawas atau pengawasan tahunan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kemudian melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes atau BUMDesma. Yang kelima, bersama dengan penasihat menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan ke musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Selanjutnya, keenam, bersama dengan penasihat melakukan telaahan atas laporan tahunan. Kalau tadi dalam laporan semesteran, sekarang laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes atau BUMDesma oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Yang ketujuh, bersama penasihat menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes atau BUMDesma untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Yang kedelapan, memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Nah, tentu mungkin Anda bertanya, ini kan pasal-pasalnya ini lumayan banyak juga tugas-tugas dari seorang pengawas itu. Saya ingin memberikan sebuah tips untuk pengawasan ini. Jadi kalau kita baca pasal demi pasal, ini kan memang lumayan banyak pekerjaan ini. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan memberi tips bagi teman-teman yang bertugas sebagai pengawas. Bagaimana caranya menjalankan tugas-tugas Anda? Yang pertama adalah pastikan bahwa Anda memegang rencana dan program BUMDes. Yang kedua, yang paling sedikit Anda menguasai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa, dan kalau memungkinkan agar Anda juga memahami peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021. Untuk apa?
Rencana kerja atau program kerja itulah yang Anda gunakan untuk melakukan pengawasan. Sebagaimana disebutkan definisi awal, bahwa apa yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi Anda tinggal membandingkan antara rencana dengan realisasi. Ketika direncanakan misalnya melaksanakan musyawarah desa minimal 2 kali setahun, maka nanti Anda tinggal melihat apakah musyawarah desa atau musyawarah antar desa itu telah dijalankan atau tidak. Atau mungkin di dalam anggaran dasar disebutkan bahwa setiap bulan atau sekali 3 bulan pelaksana operasional harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BUMDes. Anda tinggal membandingkan antara rencana apakah apa yang direncanakan penyampaian laporan keuangan tersebut terrealisasi atau tidak. Nah, begitu juga dengan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang BUMDes. Contoh, bahwa musyawarah desa itu dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Desa tentang musyawarah desa misalnya. Anda tinggal melihat apakah tahapan-tahapan musyawarah desa itu sudah dijalankan atau belum. Jadi intinya sebenarnya Anda sebagai pengawas tinggal membandingkan apa yang direncanakan dan apa yang diatur di dalam peraturan dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Ketika terjadi perbedaan antara rencana dengan realisasi, nah itu menjadi suatu temuan Anda untuk perbaikan ke depan. Jadi sekali lagi pengawas itu bukan mau mencari-cari kesalahan, karena adalah bagian daripada internal BUMDes. Nah, ketika ada kesalahan misalnya 1 triwulan pertama, Anda masih bisa memperbaiki untuk triwulan berikutnya. Atau ada kesalahan pada semester pertama, Anda tinggal memberikan rekomendasi supaya jangan dilakukan lagi kesalahan yang sama untuk semester berikut. Itulah sebenarnya cara untuk melakukan pengawasan. Nah, ketika Anda pun sampai melakukan pengawasan atau pemeriksaan secara detail, misalnya untuk melihat nota-nota apakah sama antara yang di nota dengan yang dicatat dalam pembukuan, Anda tinggal membandingkan apakah jumlah, tanggal, dan keterangan yang ada dalam kwitansi atau nota itu sama tidak dengan apa yang tercatat di dalam buku. Nah, intinya tugas pengawas itu sangat penting, dan boleh dibilang salah satu kelemahan BUMDes selama ini, karena mungkin fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi penting dari manajemen itu mungkin belum berjalan secara optimal. Nah, mudah-mudahan dengan mendengar dan menonton video ini, teman-teman yang bertugas sebagai pengawas di BUMDes bisa menambah wawasan kawan-kawan, sehingga nanti pengelolaan BUMDes bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diminta oleh salah satu subscriber kita. Nah, kalau teman-teman ada menginginkan sesuatu untuk kita tampilkan dan itu bisa membantu pekerjaan Anda sebagai bagian daripada pengurus BUMDes, kita nanti akan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Tonton terus video-video kita selanjutnya. Kita akan bicara seputar BUMDes di dalam klinik BUMDes, karena kalau bicara BUMDes, ya klinik BUMDes tempatnya. Saya Romulo Warpang, terima kasih atas perhatian Sobat-Sobat BUMDes seluruh Indonesia.